Atau muntah, itu batal wudhu atau tidak? Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada bapak-bapak yang sudah bertanya. Mudah-mudahan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sesi tanya yang pertama itu Pak Gugun, Pak Gugun ya, Pak Gugun. Itu nanyakan kalau di dalam khutbah ya, kita lagi Jumatan, terus sedangkan khotib lagi membacakan khutbah ya, itu maksudnya tuh ya, lagi membacakan khutbah kita itu tidur ya, tidur apa ngantuk ini? Hah? Tidur ya misalkan. Kita tata dari khutbah. Khutbah kan termasuk rukun Jumaah, khutbah itu rukun Jumaah, dan yang mendirikannya itu kan 40 orang yang akhir balik dan yang mengerti semua. Itu persyaratan Jumaah dan termasuk khutbah, masuk dalam rukun sholat Jumaah. Dan 40 orang itu harus mendengarkan, wajib itu 40 orang itu harus wajib mendengarkan yaitu khutbah yang 40 orang yang benar-benar ngerti semuanya, yang benar-benar ngerti kalau kita bahas dalam masalah bab sholat Jumat, karena ini mengenai yaitu khutbah. Menurut kata Imam Syafi'i ada dua kaul jadid sama kaul qadim. Kalau kaul jadid itu waktu Imam Syafi'i ada di Mesir, kalau qadim itu kan di Baghdad, udah intiqalnya Imam Syafi'i yaitu ke negara Mesir. Kalau kata kaul jadid itu kan persyaratan khutbah itu wajib harus 40 orang yang mengerti semua. Nah, sekarang gimana? Kalau di antara orang yang 40 itu, di antaranya 40 orang itu tidak ada salah satu yang tidak mendengarkan khutbah, berarti itu batal khutbahnya. Anak batal khutbahnya, berarti harus diulang lagi karena termasuk rukun sholat Jumat. Tapi kalau luar termasuk 40 orang yang berpenduduk asli, misalkan warga blok ini ya, misalkan masih warga Bukit Gading ke Masjid Al-Muhajirin yang 40 orang, tapi lebih ya, ini 40 orang, lebih 40 orang. Tapi lah kalau luar 40 orang itu tidak apa-apa, yang penting asal jangan di dalam 40 orang itu. Kalau 40 orang itu yang benar-benar ngerti, udah ketahuan, itu berarti batal khutbahnya. Kalau kita mengikuti kaul jadi di Imam Syafi'i, kalau qadim kan khutbah Jumat itu cukup 3 orang. Kalau qadim itu cukup 3 orang. Kalau qadim Imam Syafi'i, kalau kita bahas di situ yang khutbah, yang imam, satu lagi misalkan. Wudhunya ngantuk itu. Wudhunya kirain tadi khutbahnya gitu, batal apa enggak? Jadi wudhunya gitu Pak.
oh maaf takutnya wudunya, jadi maksudnya wudunya ya Pak, wudunya itu. Kalau wudunya kalau tidur yang tadi itu, kalau tidur yang posisi tidurnya tidak renggang, jadi pantatnya itu ya maaf ataupun biritnya itu menyatu di dalam tempat duduknya, tidak renggang sama sekali, rapat aja misalnya kayak gini rapat. Duduk enaknya kalau renggang sih kayak gini nih duduknya nih, ini benar-benar rapat maaf ya. Kalau misalkan orang duduk kayak gini ini kan benar rapat nih. Kalau gini kan renggang, udah gini aja gini udah lah batal duduk kita kan gini batal kan, ini ke bawah dia pantat, ini kan renggang kayak gini kan kalau orang kurus. Tapi kalau orang gemuk mah maaf nih kayak temen saya nih, tuh dia kan kayak gini tetapi merapat tuh, rapat kan gak ngangkang kan, rapat kan gak rapat gak kelihatan dia mah. Tapi kalau saya kan agak kurus kan tuh kelihatan tetap renggang. Jadi kalau kurus berarti duduknya kayak gini silanya, ini kan rapat kayak gini. Tuh, jadi walaupun tidur ya tetap enggak batal. Tapi kalau misalkan renggang aja bisa sedikit renggang gini ataupun kayak gini keangkat tetap batal. Beda kalau ngantuk. Kalau ngantuk mah nggak batal. Kalau ngantuk mah ya, kalau ngantuk tadi yang itu tarifnya ngantuk itu yaitu masih bisa mendengar omongan si khotib, masih bisa mendengar cuman tidak jelas gitu. Masih bisa mendengar tapi cuma tidak jelas. Jadi tandanya berarti orang itu ngantuk. Karena ngantuk ya berarti jelas nggak batal wudunya. Tapi misalkan udah benar-benar tidur tapi duduknya masih tetap sama, tidak batal wudunya. Mungkin itu Pak ya, mudah-mudahan. Terus sesi yang kedua apa ya? Sesi kedua Pak Budi melihat apa kalau memegang alat kelamin ya, iya memegang alat kelamin yang bukan muhrim, kita itu batal wudunya. Maaf, memegang alat kelamin yang muhrim ataupun yang gak muhrim tetap itu alat kelamin kan batal. Kalau melihat kalau yang muhrim ya tidak batal. Kalau yang enggak muhrim orang lain sama tidak batal wudunya, sama tidak batal melihat meskipun punya wudu. Misalkan jahe merah lewat, orang yang bukan muhrim kita tetap tidak batal, tapi disunahkan kita berwudu lagi. Sunnah kita berwudu lagi. Kayak misalkan kita udah berwudu terus kita kayak potong kuku, kayak misalkan kita kesel ataupun apa, kayak motong kuku ataupun apalagi tuh yang bentuk-bentuk yang tidak baik aja, tidak baik, ataupun mengusap bulu perabot kita kan tidak batal. Bulunya, rambut rawa-rawanya itu kalau kita usap tidak batal, cuman sunnah kita berwudu lagi. Tapi kalau melihat tadi tidak batal, cuman itu disunahkan kita wudu lagi gitu. Taruh kuping, korek kuping, mengorek kuping sama, bersihin kuping juga tidak batal, sama mengorek kuping juga sama tidak batal. Jangan ya udah itu aja yang mengorek kupingnya. Udahlah. Ngomong cahaya satu lagi ya gitu. Kalau disengaja batal wudu, tapi kalau tidak disengaja nggak batal. Ya, mabok terus tadi muntah sendiri tidak batal. Tapi kalau sengaja batal, kayak hukum puasa aja gitu. Puasa muntah sendiri tidak batal, tapi kalau disengaja tetap batal wudu kita. Mungkin itu ya. Kayak udah ya. Kita lihatnya mudah-mudahan gitu ada berkahnya semuanya. Amin.
Sambelnya. Tak ke sambelnya. Aman. Ay, kon siya ngantuk, yung barang ngantuk. Apa yang nelpon nga? Barang kan? No. Stop no. Untong ko. Ito. Ayo sampai turun. Masih anak. Ini mana? Putih. Ano ya? Putih gimana sih? Tisu na hindi. Hah? O, tisu main. Sama jika lah berjepir. Kata kon tisu main. Tisu biasa. Pedesnya. Kok. Coba itu silakan.